Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Programming. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang for loop. Nah, seperti yang kita bahas pada minggu lalu, di Leview itu ada dua jenis loop yang paling sering digunain. Yang pertama itu while loop, dan yang kedua itu for loop. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang for loop-nya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum nonton apa itu while loop dan bagaimana pengaplikasiannya, nah mungkin teman-teman bisa lihat di video atau di link yang ada di atas, oke? Nah, mungkin tanpa basa-basi ya, kita langsung aja eksekusi di Leview-nya. Jadi di sini aku udah ada satu VI. Jadi kita bakal lihat for loop itu seperti apa gitu. Nah, untuk lokasi atau tempat mengambil for loop ini itu sama dengan while loop, yang mana itu ada di block diagram, structure, terus for loop. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat di for loop itu tampilannya agak berbeda dengan while loop, di mana ada ada terminal N di sudut kiri atas, dan untuk di bawah masih sama, ada terminal I di bawah. Nah, jadi for loop ini merupakan loop atau pengulangan di mana ini akan dieksekusi sesuai dengan nilai pada count terminal. Nah, jadi terminal N di sini itu kita sebut dengan count terminal. Dan untuk melakukan eksekusi pada while loop, kita harus ngedefine terlebih dahulu nilai dari count terminalnya. Nah, nanti loopnya akan dieksekusi sesuai dengan jumlah nilai yang kita masukin pada count terminal. Nah, mungkin langsung aja kita coba ya. Di sini aku bakal eksekusi loopnya katakanlah 10 kali. Jadi caranya create constant, tinggal buat 10 di sini. Nah, terus kita kasih delay biar kelihatan kalau loopnya itu bekerja sebanyak 10 kali. Kita kasih indikator di sini. Di sini kita kasih konstan ya. Mungkin kita bikin 500 milisecond aja. Dan kita kasih indikator di iteration terminal. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat. Nah, kita eksekusi programnya. Eksekusi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai sebanyak 10 kali. Nah, iteration terminal ini merupakan banyaknya loop yang seperti yang aku sampaikan pada sebelumnya. Iteration terminal ini menunjukkan berapa kali loopnya sudah dieksekusi. Dan untuk eksekusi pertama itu, dan dia dimulai dari 0. Jadi eksekusi pertama itu 0, kedua itu 1 gitu. Nah, biar real kita kasih add aja di sini. Increment. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi loop yang di for loop ini itu akan dieksekusi sesuai dengan angka yang ada di sini. Nah, misalkan aku bikin 5. Oke, dan ketika pengulangan yang kelima atau loop yang kelima, dia bakal berhenti. Nah, simpel kan? Nah, itu aja tentang for loop. Jadi itu perbedaan yang paling mendasar antara while loop dan for loop. Nah, katakan di sini gimana kalau misalkan kita isi dengan 0. Iteration terminal ini kita bikin 0. Apakah loopnya akan dieksekusi? Jawabannya adalah tidak. Langsung kita coba ya. Sini aku udah buat 0, eksekusi. Ya. Ini nggak terjadi apa-apa. Ini nggak berubah karena loopnya nggak pernah dieksekusi. Oke, even 1 kali eksekusi. Kalau kita bikin minus,
Yap, sama. Nggak akan dieksekusi. Nah, jadi loop itu akan dieksekusi ketika nilainya besar sama dengan 1. Jadi kalau 1 itu masih dieksekusi 1 kali. Kalau 2 itu dieksekusi 2 kali dan seterusnya. Jadi minimal nilai yang harus kita taruh di count terminal kalau ingin loopnya dieksekusi adalah 1. Nah, selain itu di for loop ini sebenarnya kita juga bisa mengaktifkan conditional terminal. Jadi kita bisa munculkan kotak yang sama ya dengan while loop. Caranya klik kanan di bagian kanan dari for loop. Terus di sini ada conditional terminal. Oke, conditional terminal. Nah, seperti yang aku sebutkan, conditional terminal itu adalah wajib dikasih nilai. Nah, jadi di sini katakanlah aku bikin 20 kali, loopnya 20 kali, dan di sini aku buat kontrol untuk mengontrol daripada si for loopnya. Dan aku tekan stop. Nah, jadi ketika kita tambahkan conditional terminal pada for loop, itu loopnya akan berhenti karena 2 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu apabila nilai dari count terminal tercapai atau button stop atau terjadi sesuatu atau pada kondisi tertentu di conditional terminal. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengaktifkan conditional terminal, maka teman-teman akan melihat perubahan yang ada di count terminal itu seperti ada ikonnya si conditional terminal itu dia bakal taruh di sini gitu. Nah, kalau kita remove, klik kanan, conditional terminal, hilangin aja. Nah, dan loop akan dieksekusi sebanyak 20 kali. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Nah, kalau gitu untungan while loop dong daripada for loop. Karena kalau dengan for loop pun kita masih bisa munculin conditional terminal dan kita bisa ngasih kasih nilai untuk berapa kali loop kita bakal dieksekusi gitu. Nah, sebenarnya enggak juga. Sebenarnya tergantung daripada kebutuhan masing-masing. Nah, pada pengaplikasiannya, for loop ini lebih banyak digunakan untuk auto indexing array. Nah, jadi gini. Selain meletakkan nilai pada count terminal, ada cara lain untuk mengeksekusi si for loop ini, yaitu dengan cara menghubungkan array satu dimensi pada sisi atau pada bingkai atau frame sebelah kiri daripada si for loop. Nah, caranya kayak gini. Nah, ini aku hapus ya. Nah, teman-teman bisa lihat sini logo error kalau misalkan loop kita nggak bisa dieksekusi. Nah, di sini aku bakal bikin array satu dimensi. Array. Jadi ini bisa jenis array apa aja, bisa numerik, bisa boolean, bisa bisa string, terserah. Di sini kita bikin terserah aja. Kita buat boolean aja kali. Nah, ini kita bikin mungkin kita bikin berapa banyak nilai ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dihubungkan ke sini. Tuh. Oke, kita lihat dulu. Eksekusi. Oke. Nah, loopnya akan dieksekusi sesuai dengan jumlah dari atau size dari 1D array tadi. Nah, misalkan aku tambah ya, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini loopnya pasti akan dieksekusi sebanyak 10 kali. Jadi pada pengaplikasiannya sebenarnya for loop itu lebih sering digunakan untuk indexing array seperti yang kita praktikan barusan. Jadi ketika teman-teman menghubungkan sebuah array ke for loop, itu
fungsi dari indexing itu akan langsung aktif. Nah kalau misalkan teman-teman ingin menonaktifkan fungsi daripada indexing ini, caranya klik kanan, disable indexing, dan teman-teman tinggal menaruh berapa nilai di count terminal, sehingga loop akan dieksekusi sesuai dengan count terminal tadi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, gimana kalau misalkan aku taruh nilai di count terminal, dan aku juga taruh nilai di array di sini ya, dengan indexing yang aktif. Berapa kali loopnya akan dieksekusi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita langsung coba aja ya. Nah, di sini aku taruh count terminal, nilainya 3, dan di sini ada array yang pastinya size-nya lebih dari 3. Jadi, kita coba eksekusi. Nah, oke. Kita tambah nilainya jadi lebih banyak daripada si ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita taruh 12 lah di sini. Nah, itu dia bakal ngikutin si array atau ngikutin si count terminal. Oke, 12. Sekarang aku taruh 9. Oke, nah kesimpulannya adalah si loop ini akan dieksekusi sesuai dengan jumlah yang mana yang paling kecil gitu. Nah, jadi kalau misalkan count terminalnya lebih kecil daripada si array ini, maka akan dieksekusi sesuai dengan jumlah count terminalnya. Nah, kalau misalkan count terminalnya lebih gede daripada si array ini, maka yang akan dieksekusi itu sesuai dengan jumlah array-nya. Itu udah kita coba ya. Ulang sekali lagi ya. Ini array kita size-nya ada 10, dan ini count terminalnya size-nya ada kita buat 12. Oke, 10. Dieksekusi yang paling kecil. Nah, di sini aku bikin 5 aja deh. Oke, nah itu dia bakal dieksekusi yang paling kecil. Nah, yang paling kecil. Nah, kalau misalkan aku taruh 0, ya pasti nggak dieksekusi dong. Nah, nilainya tetap nyimpan 5. Nah, oke. Nah, selain daripada itu, seperti yang aku sebutin tadi, kita nggak cuma bisa mengekstrak atau mengeksekusi berdasarkan jumlah size daripada array. Kita juga bisa membuat array dari for loop. Nah, kita coba ya. Nah, di sini aku ambil random number, terus langsung aku hubungin ke sisi bagian kanan. Dan kalau teman-teman lihat di tunnelnya ini, itu langsung berubah menjadi auto index tunnel. Yang mana artinya output daripada ini akan berubah menjadi array. Nah, dan array size daripada output ini itu akan sesuai dengan jumlah input dari si count terminal. Aku taruh 8. Dan boom, kita akan punya 8 array. Maksudnya kita akan punya satu array yang berisi 8 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi sebenarnya ketika pengimplementasian yang sesungguhnya, maksudku ketika kita menggunakannya nanti ke dalam program yang lebih kompleks, biasanya for loop ini menjadi salah satu pilihan untuk auto indexing array. Karena nanti itu pasti ketika teman-teman bikin suatu program yang kompleks, itu pasti bakal butuh array, dan pasti bakal butuh for loop untuk mengekstrak data yang ada di array tersebut, atau butuh for loop untuk membuat suatu kumpulan data gitu. Nah, ini while loop yang biasanya bakal dipakai untuk main loop daripada program kita. Nah, jadi itu aja pembahasan tentang for loop. Teman-teman bisa explore sendiri. Kira-kira kalau misalkan teman-teman menemukan sesuatu dan teman-teman merasa
janggal atau misalkan ada yang nggak ngerti setelah dieksplor, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa compare lebih dalam gimana tentang penggunaan for loop dan gimana tentang penggunaan while loop. Nah, meskipun for loop ini bisa memunculkan conditional terminal seperti pada dengan while loop, tapi balik lagi to the basic of the programming, gunakanlah tipe data atau gunakanlah sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalkan butuhnya cuman untuk memberhentikan atau untuk looping dalam kondisi tertentu, ya udah pakai aja while loop. Nanti while loop pun itu bisa dimodifikasi untuk berhenti pada suatu kondisi. While loop juga bisa kok kalau misalkan teman-teman mau itu diprogram dan misalkan ketika programnya jalan itu berhenti ketika iterasi keberapa gitu, while loop juga bisa gitu. Jadi tergantung daripada program teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu dari aku. Mohon maaf untuk penjelasan yang kurang jelas. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Buat yang belum nonton video sebelumnya, silakan ditonton video sebelumnya. Aku berharap dengan adanya channel ini itu akan membantu teman-teman yang ingin belajar review supaya lebih gampang. Nah, ya itu aja dari aku. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tetap dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.